Kak? Nah, jadi di sini sebenarnya aku nggak kenal sama Tamara, apalagi aku sebenarnya aku nggak kenal, cuman karena aku circle-nya pasti sama dong, semua aku lihat dari story teman-teman aku, terus juga ya maksudnya karena kita satu profesi lah gitu, terus aku juga ngerasa aku juga seorang ibu gitu, ya pasti aku akan mensupport lah gitu, aku mensupport dan aku juga mensupport langsung dengan sama Tamara juga support kayak gitu-gitu. Apa namanya, aku lihat perkembangannya dulu gitu loh, aku lihat gimana sih kasusnya, karena dari awal aku emang ngikutin banget nih gitu, karena ini berhubungan sama anak juga kan, seorang anak gitu, jadi aku ngikutin banget kasusnya dan aku memang nggak dari awal karena ya nggak dari awal lah, maksudnya nggak dari awal bikin story apa segala macam, karena belakangan ini kan aku merasa karena emang aku nih udah ngeliat berita segala macam gitu kan, udah bukti kayak gitu, terus karena kemarin memang pemilu jadi kayaknya aku takut pada lupa nih, takut biasanya kan yang viral itu biasanya lebih diperhatiin nih kalau kasus-kasus kayak gitu. Nah aku pengen tuh ayo jangan lupa nih, benar-benar harus dikawal gitu, karena takutnya ketutup apa gimana, benar-benar harus dikawal sampai emang kita mendapatkan keadilan tuh dan Tapi kan kemarin sempat posting juga ya Kak terkait dengan faktor X itu apa sih Kak sampai masuk ke akun Lambe Tura? ya makanya aku juga bingung, maksudnya tujuan aku sih nggak pas itu nggak kemana-mana gitu. Mungkin banyak yang mengira aku ngomong gitu karena aku kenal sama sosoknya gitu. Sosoknya ya. Itu balik lagi aku ngikutin banget perkembangannya gitu, aku juga nulis juga sebenarnya hati-hati. Kenapa aku bilang faktor X? Karena yang aku ngikutin juga dari kasus-kasus sebelumnya kan dia punya beberapa kasus juga. Dia yang pelaku tapi orang lain yang di penjara. Terus aku juga banyak ngeliat berita ya lihat nggak tahu anak siapa, tapi pokoknya ada apalah gitu. Aku nggak mau, ini kan kasusnya udah terbukti banget nih, dari sisi udah jelas, macam udah jelas gitu, memang pembunuhan berencana gitu. Aku pengen ya sebagai bentuk apa ya, seorang ibu juga gitu. Apa sih, jangan sampai karena dia misalnya ada uang, karena dia siapa, anak siapa, karena dia pengaruh atau apa, jangan sampai yang tadi pembunuhan berencana nanti malah jadi cuman kelalaian atau cuman apa. Aku nggak maunya di situ loh gitu, aku lebih concern ke situ. Jangan sampai ya kalau memang dia terbukti ya dihukumlah sesuai sama apa yang diperbuat. Jangan sampai yang aku bilang embel-embel nanti gimana malah hukumannya berbalik gitu. Aku lebih ke situ aja sih. Tapi kan udah tahu belum sih Kak sosoknya ini ternyata diduga adalah backingan dari keluarga salah satu yang pernah berkasus besar kemarin. Nah itu aku juga sebenarnya nggak tahu. Aku karena memang ada berita seperti itu gitu. Ya aku cuma menghindari aja, bentuk ngingetin loh gitu, jangan sampai jangan sampai lolos gitu. Aku cuma pengen ngingetin aja, dan ya balik lagi itu pengen keadilan aja gitu. Pengen benar-benar ditekenin, diingetin, jangan sampai lupa, jangan sampai lolos, emang dikawal gitu. Biasanya kan yang namanya lebih viral tuh lebih dikawal gitu. Lebih pengen bentuk support aja sih. Tapi emang kamu selama ini memang tidak tahu sosoknya, dia background belakangnya anak pejabat. Tapi emang kan dia dekat sama artis top juga sih sebenarnya, beberapa di IG kan posting. Sebenarnya kenal, banyak yang bilang kok nggak percaya ya, soalnya orangnya baik kok ini. Belum tentu, kalau cuma pertemanan biasa siapapun berusaha untuk baik dong, nggak mungkin dia ngeluarin sifat aslinya. Yang tahu sifat aslinya itu yang pasti yang lebih dekat, yang lebih kesehariannya sama dia, yang lebih setiap hari sama dia, itu pasti lebih kenal. Cuman kalau misalnya ke orang, banyak yang bilang kayaknya kelihatan sayang sih sama anaknya, cuman
kan kita nggak tahu secara pribadi gitu. Maksudnya orang bisa baik sama semua orang gitu, tapi kan kita nggak tahu dalamnya gimana. Orang gini deh, nggak usah ke anak atau ke orang lain, pacar aja ke temen bisa lebih baik. Kan kita nggak tahu ke pacarnya kan ya entah KDRT lah apa, kan kita nggak tahu. Nggak mungkin kalau ke pertemanan biasa dia ngelakuin atau melihat keluarin sebenarnya. Tapi sebagai ibu Kak melihat sikap dari Tamara sendiri yang tidak langsung melaporkan itu hal yang wajar juga nggak sih? Tidak apa, sorry. Tidak langsung melaporkan langsung gitu. Sebagai seorang ibu nih Kak, kita ya, bicara. aku yang aku lihat, yang aku perhatiin, kayaknya sih kayak ada tekanan gitu. Maksudnya bukannya dia ketakutan gimana, cuman ya mungkin aja dari dia udah ketakutan dulu nih sama si sosok ini gitu loh. Menurut aku ya, pandangan aku ya, pandangan pribadi aku, pendapat pribadi aku, ini kayaknya dia kenapa dia dari awal pengacara apa segala macam, dia ada kayak mungkin serba salah gitu loh, kayak orang serba salah. Mungkin dia mau ngelakuin ini tapi dia takut, mungkin dia punya pengalaman sesuatu apa gimana gitu. Jadi dia benar-benar berhati-hati menurut aku sih. Dan ya namanya dalam keadaan kayak gitu, dalam keadaan yang dia nggak menduga-duga, ya tiba-tiba ya pasti shocknya ada lah. Kalau menurut aku sih bukannya dia nutupin atau gimana, cuman lebih ke kayak apa ya, tekanan psikologisnya aja sih. Dan kita kan juga sempat dapat info juga nih Kak, bahwa saat ini kediaman dari rumah Tamara sendiri sudah dijaga ketat oleh beberapa ormas, salah satunya dari Ormas Maluku. Kabarnya memang dapat intimidasi dari pihak keluarga sana. Ya karena itu juga, maksudnya karena aku dengar kabar itu juga, ya makanya apa sih, aku menganggap nih orang pasti ada backingan lah ya istilahnya gitu. Nah takutnya ya kenapa sampai kayak gitu, takutnya kan ada ancaman, makanya rumahnya dijaga. Ya di sini benar-benar pihak dari aparat kepolisian gimana caranya melindungi dan menangani kasus ini gitu loh. Itu emang benar-benar harus di apa sih namanya, emang harus diawasin banget, harus emang sampai selesai banget. Kita yang nungguin banget nih dia dihukumnya seperti apa gitu. Ya gimana ya namanya, kasus udah jelas, jangan sampai nanti ya jangan sampai karena yang aku bilang tadi tuh dia Bebas lah ya, punya backingan apa-apa jadi dihukumnya ringan. ringan dengan alasan kelalaian lah segala macam. Itu banget sih yang aku takutin banget, karena kan memang balik lagi aku seorang ibu juga gitu.